Seperti yang kalian lihat di sini untuk blockchain yang support dari multi-chain ini sudah banyak banget dan sekitar 38 blockchain yang sudah terpampang di sini dan kalian bisa cek sendiri ya. Dan untuk integrasinya ini ada 1721 token atau koin dan project. Yo, what's up Mase? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat di seputar cryptocurrency. Oke, tidak lupa kami ingatkan kembali bahwa kami di sini bukanlah financial advice ya. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini ya. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan proyeknya, gue ingin tanya sama kalian ya, gimana kabarnya? Apakah mental kalian masih kuat untuk menahan ya, tetap holding terus aset digital kita ya, dengan keadaan market yang gak jelas seperti ini? Bitcoin masih sideways, banyak food yang beredar ya, bahkan ada yang bilang kalau Bitcoin ini akan menjadi sampah ya, tapi ya kita harus tetap optimis ya. Banyak food yang beredar kayak gitu, dan tidak hanya belakangan ini aja, sebenarnya food tentang hancurnya Bitcoin itu sudah sering terjadi, dan beberapa tahun itu juga hal-hal seperti ini tuh sudah sering banget terjadi. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang kan Bitcoin masih bertahan dan tetap value-nya justru malah naik, dan memang sekarang lagi koreksi ya untuk harganya. Kita sabar aja, tetap bertahan dan selalu optimis. Oke, di video kali ini gue ingin ngebahas suatu project dalam hal decentral finance ya, khususnya untuk platform pertukaran aset digital, khususnya kripto tentunya. Oke, dan menurutku ini cukup keren banget, dimana platform ini sudah bisa mendukung atau bisa untuk menukarkan suatu token atau koin dari blockchain satu ke blockchain yang lain. Nah, ini keren banget kan, bahkan sudah support untuk 38 blockchain. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke projectnya. Let's go. Oke, pertama kita mampir dulu di Twitternya. Kalau kita lihat di sini projectnya namanya adalah Multi-Chain dan ada tulisan previously AnySwap. Jadi dulu sebelum Multi-Chain ini nama brandnya itu adalah AnySwap dan merupakan platform untuk perdagangan ataupun penukaran aset digital ya. Dan sekarang mereka mengganti brand yang bernama Multi-Chain sekarang, yang mengusung misi untuk menjadi router utama untuk Web3. Nah, ini keren banget ya. Dan Multi-Chain ini merupakan cross-chain router protocol atau CRP ya. Dan untuk informasi terbaru di Twitternya ya, ini baru 24 menit yang lalu, dimana Multi-Chain ini sudah listing di Aboard Exchange. Nanti untuk detailnya bisa kalian klik sendiri ya di Twitternya. Dan untuk info yang terbaru juga di sini untuk stablecoin ya, khususnya USDC, USCT, DAI, kemudian meme dan yang lain. Ini jika kalian memanfaatkan fitur cross chain secara flat, ini gratis ya, khususnya untuk bridging ke ETH ya. Dan tentu saja ini sudah menghemat sekitar $40. Dan untuk biaya lintas rantai ini 0%, yang menyembatani atau bridging ya ke jaringan non Ethereum dengan hanya biaya itu cuma 0,9 USD. Jadi murah banget kan ya. Oke, kita ke websitenya aja dulu. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya, dan kalian bisa kunjungi sendiri untuk lebih lengkapnya ya di multichain.org.
agar nanti kalian bisa explore sendiri dan mempelajari tentang project multi-chain ini. Kalau kita di sini untuk total volumenya sudah nyampe 67 miliar US dollar ya, dengan TVL-nya di 6,5 miliar US dollar. Serta token yang mendukung itu sekitar ada 1721 token atau koin di sini, dan support untuk 38 blockchain. Nah, keren banget kan? Nah, di sini kenapa kita harus memilih multi-chain ya sebagai platformnya? Kita bisa baca di sini untuk multi-chain ini merupakan non custodial ya dan MPC. Jadi MPC ini sebagai powerful symbol dari decentralization, proses multi-chain, cross-chain, bridging, dan smart contract metode di other chain atau di chain yang lain. Dan juga di multi-chain ini slippage-nya itu bisa 0 atau tidak ada ya kalau kita baca di sini. Jadi multi-chain 1:1 swap enables user to perform 0 slippage transfer dan mengeliminasi cost atau biaya ya yang berhubungan dengan EMM ya, kalau lebih gampangnya itu seperti swap kayak gitulah, aplikasi debt swap seperti layaknya di PancakeSwap atau Uniswap kayak gitu. Dan tentu saja ada fitur multi-chain router itu sendiri ya. Jadi multi-chain router ini akan mengizinkan kita ya sebagai penggunanya itu untuk bisa menukar di antara dua blockchain secara gratis untuk aset yang kita tukarkan, dan tentu saja akan mereduce atau mengurangi biaya dan juga membuat perpindahan antar blockchain ini khususnya untuk asetnya ini akan semakin mudah. Nah, keren banget kan? Seperti yang kalian lihat di sini untuk blockchain yang support dari multi-chain ini sudah banyak banget dan sekitar 38 blockchain yang sudah terpampang di sini dan kalian bisa cek sendiri ya. Jadi nanti kita bisa melakukan bridging ataupun penukaran token atau koin dari blockchain satu ke blockchain yang lain. Kita ambil contoh lah ya, seperti mungkin kita punya USDT dari jaringan BEP20 ya, Binance. Kita ingin merubahnya ke USDT ERC20 di jaringan Ethereum. Kita ada udah bisa kita lakukan di multi-chain ini. Nanti kita akan cek di Decentral App-nya seperti apa, dan tidak menutup kemungkinan nanti blockchain-blockchain ini akan bertambah ya dengan blockchain-blockchain yang lain, atau mungkin ada blockchain baru yang bisa support juga ke multichain.org ini. Untuk cross-chain ekosistemnya di sini banyak banget ya, seperti ada SpookySwap, SolarBeam, XY.finance, Li.finance, ada Dopamine App, dan masih banyak banget. Dan untuk integrasinya ini ada 1721 token atau koin dan project, dan ini support untuk 32 chain. Berarti ini kan secara fitur untuk multi chain ini ya, mendukung untuk multi chain token, kemudian free listing juga, dan easy integration serta quick deployment. Keren. Nah, ini bisa kalian lihat untuk 1721 token atau koin di sini ya yang support di multi chain ini ya. Di sini banyak banget, dan untuk lebih jelasnya kalian bisa klik di sini, nanti kalian akan melihat daftar-daftar token yang support untuk multi chain ini ya. Nah, ini adalah token-token yang support. Jadi banyak banget ya, ada 1000 lebih. Kalian bisa cek sendiri di sini. Bahkan untuk token yang support untuk bridge ya, kemudian networknya untuk kategori network juga ya. Nah, untuk dashboardnya di sini lebih diperjelas ya, atau diperinci untuk kategori-kategorinya ya, kita bisa lihat di sini. Oke, sekarang kita coba cek untuk masuk ke app-nya. Kita buka aja. Nah, ini adalah tampilan untuk app-nya. Nah, di sini caranya cukup gampang banget untuk menggunakan app dari multichain.org ini ya. Kalian cukup connect saja untuk ke wallet yang kalian inginkan. Di sini ada beberapa wallet yang sudah support seperti MetaMask, ada OKX, Coin98, Wallet Connect, Coinbase Wallet, ada Bitkeep juga. Nah, buat kalian yang mungkin menggunakan Trust Wallet itu gunakan untuk Wallet Connect ya. Nanti tinggal di scan untuk QR kodenya. Jadi caranya cukup gampang banget. Nah, di sini untuk swap any
Ini maksudnya adalah token ya, dan multi ini adalah token yang baru. Jadi sebenarnya dulu multi chain itu adalah AnySwap, dan AnySwap itu mempunyai token namanya Any ya kan, ANY. Dan karena sudah berubah menjadi multi, berarti harus ada yang namanya konversi ya, dari token Any dikonversi ke token multi. Jadi buat kalian yang mungkin sudah mempunyai token Any yang dulu, itu bisa di convert ke multi di jaringan yang baru ya tentunya. Kemudian untuk fitur dari routernya itu sendiri ya, dimana kita bisa merubah atau menukarkan token atau koin kita dari jaringan blockchain satu ke blockchain yang lain. Ini adalah tampilannya. Jadi kita ambil contoh, seumpama ada kita mempunyai USDC atau koin-koin yang lain ya yang tersedia di sini nih. Jadi pilihannya banyak banget. Kemudian koin ini masih berdiri di jaringan Ethereum. Nah, kita ingin tuh merubah dari jaringan USDC di jaringan ERC20, kita ingin merubahnya ke jaringan USDC di BEP20. Kita tinggal pilih aja untuk jaringannya. Nah, di sini jaringannya banyak banget. Kalian tinggal pilih aja jaringan mana yang ingin kalian pilih. Jadi banyak banget ya, karena USDC ini sudah support untuk beberapa blockchain ya. Tapi dengan catatan, tidak semua token atau blockchain di sini ini support untuk semua blockchain. Jadi ada beberapa yang mungkin hanya tersedia untuk blockchain Ethereum saja, ataupun Ethereum dan BNB atau yang lain ya. Jadi tidak semuanya ini akan support. Jadi kalian harus tahu token atau koin mana yang support untuk blockchain mana. Oke. Untuk supportnya itu bisa kalian cek di CoinMarketCap ya. Biasanya kalau kita cek, kita ambil contoh aja di multi chain itu sendiri ya. Biasanya kalau dia support ke blockchainnya lain, biasanya di sini ada pilihan ya. Nah, di sini kebetulan baru ada untuk di Ethereum doang. Nah, kita cek yang AnySwap aja, karena dulu dia sebenarnya adalah AnySwap. Nah, di sini. Nah, ini adalah pilihannya. Di sini kan ada beberapa jaringan ya. AnySwap itu yang udah dibangun di jaringan Phantom, jaringan Avalanche, dan juga di BEP20 juga atau BNB ya. Jadi nanti kita bisa merubah ya untuk AnySwap ini atau dengan tokennya Any ini ke jaringan-jaringan ini. Ini terserah kalian mau ke Phantom, mau ke Avalanche atau ke BEP20. Jadi secara gampangnya tuh seperti itu. Nah, untuk catatan di sini untuk biaya cross chain ini 0,00%, jadi gratis. Tapi kalau untuk transaksi cross chain dengan beda blockchain, ini biayanya di 0,9 USDC atau US dollar ya. Dan jumlah atau USDC yang kita rubah di sini minimal $12 ya untuk minimum cross chainnya, dan untuk maksimum cross chain ini ada di 20 juta US dollar ya atau USDC. Dan estimasi waktu untuk eksekusi transaksinya ini untuk cross chain ini sekitar 10 sampai 30 menit. Jadi ya wajar ya, karena ini cross chain jadi butuh waktu yang lama, karena tiap blockchain itu mempunyai aturan yang berbeda-beda gitu. Dan juga untuk amount dari cross chainnya itu kalau lebih dari 5 juta USDC itu bisa menghabiskan waktu sekitar 12 jam ya untuk eksekusi transaksinya. Jadi cukup lama banget ya, karena ya ini wajar, kalau 5 juta dolar itu juga gede kan. Jadi membutuhkan mungkin validatornya lebih banyak. Di app-nya di sini juga tersedia untuk fitur pool juga ya. Nah, ini bisa kalian lihat untuk fitur dari poolnya. Jadi banyak banget di sini kan. Dan untuk transaksinya kalian juga bisa cek di explore-nya. Nah, ini adalah explore-nya yang tadi ya. Untuk transaksinya kalian bisa cek di sini, ada pending transaksi untuk transaksi yang terjadi. Untuk tools-nya kalian bisa cek sendiri di sini. Kemudian untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri, ada tutorialnya untuk multi rantai ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan di sini kalian bisa cek di sini. Jadi nanti kalian tidak akan bingung lagi ya. Dan kalau kita baca sini, jadi karena sifat terdesentralisasi dari protokol multi-chain dan ketidakstabilan mainnet blockchain yang berbeda ya, maka transaksi lintas rantai itu bisa memakan waktu 3-30 menit ya, seperti yang tadi saya bilang. Dan untuk memeriksa panduan dari permasalahan ini, kalian bisa klik di sini ya untuk panduan pemecahan masalah di 101. Berarti kan nanti kalau ada problem terus ada error 101, nanti kalian bisa cek di sini.
Nah, ini untuk token poolnya, ini sekedar informasi aja ya. Ada any asset, any USDC, any DAI, any Ethereum, dan juga any FTM. Dan kalian bisa cek untuk panduan token poolnya di sini. Untuk lebih jelasnya tentang project dari multi-chain ini, kalian bisa baca di white papernya. Di sini sudah dijelasin secara lengkap ya. Mungkin dari semua ekosistemnya, baik dari chain supportnya, ada token supportnya, ada juga cross chain bridge, ada cross chain router. Nah, ini cara kerjanya seperti apa. Nanti di sini sudah dijelasin secara detail ya. Dan sekedar informasi untuk harga dari token ANY ini 134.000 ya, 779, jadi sudah cukup mahal. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ini sedang koreksi dan ini saat yang tepat ya. Tapi kalian untuk sekarang belinya itu jangan AnySwap ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau beli yang AnySwap dengan kode ANY, kalian nanti tinggal melakukan konversi aja di aplikasinya tadi ya, di apps-nya tadi. Tapi kalau kalian ingin langsung membeli yang token multi juga tidak apa-apa. Untuk marketnya kalian bisa cek di sini ya, bisa dibeli di Binance, Gate.io, dan juga Uniswap ya. Dan mungkin masih ada yang lain untuk pembeliannya ya. Kalian tinggal cek untuk see all markets di sini. Oke, jadi itu sedikit penjelasan atau preview ya tentang project multi-chain ini yang cukup menarik juga ya, dimana ini menjadi suatu platform untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal pertukaran aset digital ataupun bridging juga ya, dan juga bisa dibilang sebagai platform pesaing yang berat ya buat platform-platform yang hampir mirip dengan project dari multi-chain ini. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton video ini sampai selesai. Kami ingatkan kembali, jika kalian ingin berinvestasi di manapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Serta yang tidak kalah penting juga untuk selalu memakai uang dingin untuk berinvestasi. Kami tunggu saran dan kritik kalian ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan klik the like button. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berolahraga setiap hari dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu positive thinking, keep health, dan keep cuan.